Ya, kali ini saya ingin membahas tentang kisi-kisi soal yang akan saya keluarkan. Tapi disclaimer dulu ya, ini bukan bermaksud saya istilahnya memberikan soal kepada kalian untuk ujian, tidak. Tapi ini adalah tipe-tipe soal yang akan saya keluarkan, ya. Bisa jadi nanti angkanya itu pasti sangat saya rubah ya, dan juga pertanyaannya bisa saya ganti. Nah, seperti itu. Tapi tipe-tipenya kurang lebihnya seperti ini. Kita mulai dari soal pertama, diberikan sebuah segitiga ABC. Jadi pertama kamu coba gambar dulu segitiga ABC. A, BC seperti ini ya. Terus sudut A-nya 60 derajat, kita tulis dulu 60 derajat. Sudut B-nya itu 45 derajat. Lalu panjang AC-nya itu 20 cm. Nah, yang ditanyakan adalah panjang sisi BC. Nah, caranya yang ini nih ya, yang ditanya yang ini panjang sisi BC. Caranya mudah sebenarnya. Ini kita gunakan aturan sinus yang udah diajarkan di kelas 10. Mungkin kalian lupa. Jadi caranya yang pertama adalah kamu tulis dulu ini yang 20 cm ini. Tulis dulu 20 cm per sudut di depannya ini adalah sudut 45 derajat. Jadi pakai sin 45 derajat. Lalu disama dengan kan kita pakai tanda tanya ya, sisi BC kita nggak tahu sisi BC-nya berapa. Lalu kita bagikan dengan sin di depannya sisi BC itu ada sudut 60 derajat. Nah, kalau kamu hitung ya, kita ubah dulu 20, ini 20 cm, saya tulis 20 saja. Sin 45 itu di tabel ya, silahkan dicari di internet juga pasti ada. Sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Nah, kita nggak tahu BC-nya berapa nih. Sementara sin 60 itu adalah setengah akar 3. Nah, karena sama-sama setengah, kanan kiri bisa kita coret seperti ini. Kita cari BC-nya. Jadi kita caranya kali silang. Jadi akar 3-nya kamu kalikan ke 20, jadi 20 akar 3. Sementara akar 2-nya kamu kalikan ke BC, jadi akar 2 kali BC. Setelah itu, 20 akar 3 ini kamu bagikan dengan akar 2-nya ini. Jadi per akar 2. Di sini tetap BC. Nah, ini belum selesai sampai di sini. Kita rasionalkan ya. Kita kalikan akar 2 per akar 2. Kenapa harus dikalikan akar 2 per akar 2? Karena bagian bawahnya ini loh. Ini bagian bawahnya kan akar 2. Merasionalkan itu artinya kita mengalihkan dengan akar bagian bawahnya. Jadinya seperti ini nih. 20 akar 3 dikalikan akar 2 itu jadinya 20 akar 6. 3 kali 2 6. Sementara akar 2 dikali akar 2 adalah 2. Sama dengan BC. 20 bisa kita bagi dengan 2. Jadi jawabannya 10 akar 6. Sama dengan BC. Itu jawabannya. Ya, ingat dimulai dari gambar dulu. Lalu kamu perhatikan sudutnya 60 derajat, 45 derajat. Diingat baik-baik, sin 45 itu setengah akar 2. Sin 60 itu setengah akar 3. Ya, karena sama-sama setengah, dicoret. Lalu tinggal kali silang saja. Oke, dan selanjutnya tinggal seperti biasa dialjabarkan. Jangan lupa nih proses rasionalkan. Ini dirasionalkan. Rasionalkan. Oke. Nah, yang berikutnya, soal berikutnya yaitu adalah masalah koefisien utama dari 7 kurang 5x ditambah 4x pangkat 5 dikurang 9x pangkat 7. Saya coba tulis ulang ya. 7 dikurang 5x ditambah 4x pangkat 5 dikurang 9x pangkat 7. Kalau dia nanya koefisien utamanya, kamu tinggal perhatikan pangkat yang paling tinggi. Ya, perhatikan pangkat yang paling tingginya. Nah, yang pangkat paling tinggi itu yang ini nih. Nah, di sini nih. Ini adalah pangkat paling tinggi. Oke.
Nah, koefisien itu yang mana sih? Koefisien itu angka di sebelah X pangkat 7. Jadi yang ditanya itu ini. Jadi jawabannya adalah langsung aja negatif 9. Gak usah banyak mikir. Kamu cek pangkat paling tinggi yang mana? Oh, pangkat X pangkat 7. Ya udah, koefisiennya itu udah pasti negatif 9 jawabannya. Jadi koefisien itu angka yang ada di sebelah X. Ya, karena ditanya koefisien utama, berarti pangkat yang tertinggi itu. Sekarang derajat polinomialnya. Derajat polinomial adalah derajat di mana pangkat paling tertingginya, yaitu pangkat berapa. Yang ditanya pangkatnya kalau derajat polinomial. Berarti dalam hal ini adalah 7 ya. Jawabannya 7. Banyak suku polinomialnya. Nah, coba kita hitung. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Berarti ada 4 suku. Jadi banyak suku polinomialnya ada 4 ya. Suku konstan polinomial yang tidak ada huruf X-nya sama sekali, berarti yang paling depan tidak punya huruf X sama sekali, yaitu angka 7. Kebetulan sama. Koefisien X pangkat 5, dia pertanyaan berikutnya. Koefisien X pangkat 5. Nah, lihat aja nih yang pangkat 5 yang mana. Oh, ini nih, X pangkat 5. Nah, koefisien itu apa? Angka di depan ini. Berapa? 4 positif. Nah, soalnya akan saya keluarkan ini. Jadi, soal-soal seperti ini perhatikan caranya. Kalau kamu bingung, ulangi lagi aja videonya. Kamu ingat-ingat caranya seperti itu. Next, berikutnya adalah tentang matriks. Jadi nanti dikasih tahu tuh matriks A sama matriks B. Nah, dikasih tahu juga C sama dengan A kurang B. Dia nanya matriks C itu berapa. Ingat ya, nanti di soal itu belum tentu A kurang B. Atau bisa jadi hurufnya saya rubah. Jadi kalian perhatikan trik dan tipsnya itu seperti apa cara ngerjain kalau ketemu soal-soal seperti ini. Karena yang dia bilang C sama dengan A dikurang B, berarti A ini kamu kurangin B. Gampang. Berarti kalau kita kerjakan 0,9, 6 negatif 7, kita kurangi dengan, kan A kurang B ya, berarti A dulu saya tulis baru B. Negatif 1, 0, 3 sama 8. Nah, cara nguranginnya gimana? Ini gampang banget. Rugi kalau kamu nggak bisa soal ini. Pertama itu kamu lihat ini 0 kan? Dikurang negatif 1. Dikurang negatif 1. Nah, 0 dikurang negatif 1. 0 dikurang negatif 1. Itu artinya 0 tambah 1. Karena dikurang negatif. Berarti negatif ketemu negatif jadi tambah. 0 tambah 1 itu 1. Nah, berikutnya lagi ini 9. 9 dikurang 0. Ya pasti 9. Berikutnya lagi 6 dikurang 3. 6 dikurang 3 ya 3. Berikutnya lagi negatif 7 dikurang 8. Anda punya utang 7.000, dikurangi utang lagi 8.000. Utang Anda nambah jadi 15. Begini aja cara jawabnya. Mudah. Ya. Jadi jangan sampai soal ini nggak dijawab karena ini mudah sekali. Tapi perhatikan ya. Saya ulangi lagi, perhatikan peraturannya. Kalau ini kan A kurang B. Siapa tahu nanti soal saya B kurang A atau C kurang B atau A kurang C. Nah, kita nggak tahu. Kita lihat nanti. Nah, next berikutnya adalah hasil dilatasi terhadap suatu titik dengan pusat 00, faktor skalanya itu 3. Ini gampang sekali. Faktor skalanya 3. Titiknya negatif 4,2. Cara cepatnya adalah kamu kalikan 3 semuanya ini. Ini kamu kali 3. Sehingga kalau ini dikali 3, negatif 4 ini kalau kamu kali 3, 2-nya ini kamu kali 3 juga. Jadinya adalah negatif 12,6. Begini aja jawabannya. Karena faktor skalanya 3. Nah, berikutnya, soal berikutnya. Tentang nilai maksimum dan minimum berturut-turut pada grafik tersebut. Maksudnya grafik yang bawah. Ini saya kasih tahu triknya ya. Kalau seandainya dia tanya maksimum duluan ya. Dia tanya maksimum duluan. Kamu perhatikan deh yang paling tinggi gunungnya ini. Coba kamu perhatikan. Ini di antara 12 dan 14. Berarti berapa menurut kalian? Pasti 13, yes. Jadi maksimumnya itu pasti 13. Sekarang lihat yang paling bawah. Nah, kita lihat paling bawah di sini.
Di antara 4 sama 2. Berarti berapa logikanya? Ya pasti 3 tengah-tengah sini. Berarti minimumnya itu udah pasti 3. Mudah ini seharusnya. Nah, berikutnya lagi tentang persamaan lingkaran ya dengan pusat 00 dan jari-jarinya 5. Gimana nih caranya? Pokoknya kalau pusat 00 itu udah pasti x kuadrat ditambah y kuadrat. Udah nggak mungkin nggak kayak gitu. Pas x kuadrat tambah y kuadrat. Karena apa? Pusatnya udah 00. Nah, jari-jarinya 5. Ya udah tinggal 5 kuadrat aja. 5 dikuadratkan berapa sih? 25 kan, selesai. Begini aja soalnya. Nah, terus lagi nih, ada soal lagi. Di manakah pusat dari lingkaran berikut? Dia nanya pusatnya. Kamu perhatikan nih soalnya, x kuadrat tambah y kuadrat ditambah 8x ditambah 10y. Nah, perhatikan nih dulu. Di sini ini positif 8x dengan 10y. Nah, cara menentukan pusatnya itu mudah. Kamu bagi aja ya. Kamu bagi dengan negatif 2. Yang bagian ada x sama y-nya. Yang ini nih yang saya kotakin. Jadi kalau 8 itu kamu bagi negatif 2, itu jawabannya pasti negatif 4. Kalau 10 kamu bagi negatif 2, itu jawabannya pasti negatif 5. Sehingga jawabannya pusatnya itu adalah negatif 4, negatif 5. Selesai. Gitu aja cara ngerjainnya. Nah, soal di bawahnya lagi nih. Dia nanya pusat dan jari-jari lingkarannya. Gampang banget tentukan pusatnya. Kamu tinggal lihat ini loh. Yang bagian x tambah 7 kuadrat. Ya. X ditambah 7. Berarti yang pertama ini adalah kebalikannya plus 7. Yaitu adalah negatif 7. Yang bagian y kurang 3. Ini ditulisnya kurang 3. Berarti negatif 3. Kebalikan dari negatif 3 adalah 3. Oke, pusatnya udah ketemu. Terus nanya jari-jarinya. Jari-jari gimana caranya? Ya kamu akarkan aja 81 ini. Akar 81 itu berapa? 9. Ketemu. Pusatnya ketemu, jari-jarinya ketemu 9. Seperti itu. Nah, next berikutnya adalah tentang limit ya. Tentang limit. Ini gimana sih kalau limit x mendekati 2? Ini bacanya x mendekati 2. Caranya adalah kalau soalnya seperti ini ya, nggak ada perpernya. Datar flat begini. Kamu ganti aja x ini, kamu ganti dengan angka 2. Kamu ganti dengan angka 2. Jadi kamu tulis ulang jadi gini. 4 dalam kurung 2, karena ini kuadrat ya, berarti tinggal tulis kuadrat. Dikurang 3 dikali x-nya itu berapa tadi? 2. Berarti tulis 2. Nah, saya tulis lagi di sini. 2 pangkat 2 itu 4. Jadi 4 dikali 4. Saya kasih dalam kurung artinya kali. 3 kali 2 berapa? 6. Kurang 6. Sama dengan lagi 4 kali 4 16. 16 dikurang 6. Jawabannya adalah 10. Seperti itu. Mudah ini.